Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Rawapening. Dahulu kala, di sebuah wilayah di Jawa Tengah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Semarang, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat. Desa itu hidup dengan damai, namun para penduduknya memiliki sifat yang kurang baik. Mereka sering bersikap sombong dan memandang rendah orang lain, terutama mereka yang berbeda atau dianggap lemah. Di tempat yang tidak jauh dari desa itu, hiduplah seorang wanita tua bernama Nyai Latung. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana, namun hidupnya terpencil karena kemampuan ramalnya membuat banyak orang takut. Meski begitu, Nyai Latung tidak pernah berhenti membantu mereka yang membutuhkan. Suatu hari, ia mendapatkan penglihatan tentang seorang anak yang akan lahir dengan takdir yang besar. Anak ini, meski dikutuk oleh sebagian orang, akan membawa pelajaran yang berharga bagi penduduk desa. Tidak lama setelah itu, seorang wanita melahirkan seorang bayi laki-laki yang berbeda dari bayi lain. Kulitnya penuh sisik menyerupai ikan, dan bau amis menguar dari tubuhnya. Bayi ini diberi nama Baru Klinting. Sejak lahir, ia tidak diterima oleh masyarakat desa. Banyak yang percaya ia adalah pembawa kutukan atau makhluk jadi-jadian. Meski diperlakukan buruk, Baru Klinting tumbuh menjadi anak yang baik hati. Ibunya selalu mendidiknya untuk bersabar dan menerima dirinya apa adanya. Namun, ia tak dapat menahan rasa sedih setiap kali dihina atau diolok-olok oleh anak-anak dan penduduk desa lainnya. Ketika Baru Klinting cukup dewasa, ia mulai mempertanyakan asal-usulnya. Ibunya akhirnya menceritakan rahasia besar tentang siapa dirinya. Ia adalah anak dari seekor naga bernama Naga Baru Klinting, makhluk penjaga Gunung Telomoyo. Karena suatu dosa yang dilakukan ayahnya, ia dikutuk untuk dilahirkan dalam bentuk manusia. Mendengar ini, Baru Klinting merasa penasaran dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Telomoyo untuk mencari jawaban lebih lanjut. Dalam perjalanannya, Baru Klinting bermeditasi di kaki gunung, berharap dapat berkomunikasi dengan ayahnya. Setelah beberapa waktu, ia berhasil bertemu dengan naga Baru Klinting yang muncul dalam wujud gaib. Ayahnya mengungkapkan bahwa misi hidup Baru Klinting adalah menjadi pelajaran bagi manusia yang serakah dan tidak peduli dengan alam. Ia diberi kekuatan untuk menguji kebaikan hati penduduk desa. Dengan wujud seorang anak kecil yang lusuh dan lemah, Baru Klinting turun ke desa tempat ia dibesarkan. Ia mengetuk pintu dari rumah ke rumah, meminta sedikit makanan karena dirinya kelaparan. Namun, tidak ada yang mengindahkan permohonannya. Bahkan, sebagian penduduk mengejek dan mengusirnya. "Pergi kau. Kami tidak punya makanan untuk orang sepertimu," bentak salah seorang penduduk dengan nada kasar. Dengan hati yang sedih, Baru Klinting terus berjalan hingga ia tiba di pinggiran desa. Di sana, ia bertemu dengan seorang janda tua yang miskin. Meski hidup serba kekurangan, janda tua itu menyambut Baru Klinting dengan ramah. Ia menghidangkan makanan sederhana berupa nasi dan singkong rebus. Dengan penuh rasa syukur, Baru Klinting menerima pemberian itu. Sebelum pergi, ia berpesan kepada janda tua tersebut, "Nenek, jika nanti terjadi sesuatu yang aneh, buatlah lesung menjadi perahu dan naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Jangan abaikan pesanku." Setelah meninggalkan rumah janda tua, Baru Klinting kembali ke tengah desa. Kali ini, ia berdiri di tengah alun-alun dan menancapkan sebatang lidi ke tanah. Dengan suara lantang, ia menantang penduduk desa. "Wahai penduduk desa, siapa yang merasa kuat dan hebat, cobalah mencabut lidi ini." Satu persatu penduduk desa mencoba mencabut lidi tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan orang-orang terkuat di desa itu pun gagal. Mereka mulai merasa kesal dan menghina Baru Klinting lagi. "Dasar anak aneh, jangan mengganggu kami dengan permainan bodohmu." Baru Klinting tersenyum kecil. Dengan tenang, ia sendiri mencabut lidi tersebut dari tanah. Seketika, dari lubang tempat lidi itu dicabut, muncul air yang memancar deras. Penduduk desa panik. Mereka mencoba menutup lubang itu,
namun sia-sia. Air terus mengalir tanpa henti, membanjiri desa dalam waktu singkat. Orang-orang berlarian mencari perlindungan. Namun, air itu semakin naik, menenggelamkan seluruh desa. Hanya janda tua yang selamat, karena ia mengikuti pesan Baru Klinting. Ia naik ke lesungnya dan berlayar ke tempat yang lebih tinggi, menyaksikan desa itu berubah menjadi sebuah danau besar. Danau itu kini dikenal sebagai Rawa Pening, yang berasal dari kata jebening, karena airnya yang jernih. Hingga hari ini, Rawa Pening menjadi pengingat bagi siapa saja tentang pentingnya kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Legenda Baru Klinting juga mengajarkan bahwa kesombongan, keserakahan, dan perlakuan buruk terhadap orang lain hanya akan membawa kehancuran. Rawa Pening kini menjadi salah satu tempat wisata alam yang indah, dikelilingi pegunungan dan pemandangan yang memukau. Meski keindahannya terkenal, cerita rakyat tentang Baru Klinting masih hidup di hati masyarakat, sebagai pelajaran untuk menghargai kebaikan dan menjaga keharmonisan dengan alam. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.